Father, that the Holy Spirit will be with us wherever we are. Lord Jesus, thank you that you are with us, that you are not limited by physical location. You are with us wherever we are, wherever we go. You have promised to never leave us or forsake us. Holy Spirit, I pray that you would touch each and every one of us wherever we are today. Join our spirits together as we worship you, as we hear your word today. Father, we pray that you would touch each one of us, change our lives, break through for us, Jesus. Whatever is going on in our lives, Jesus, we pray that you would draw us closer to you today. Thank you, Lord. We bless you, and may everything that happens today glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. In the first book of John, chapter 4, verse 4, it says that we are God's dearly loved children, and as his dearly beloved children, we are overcomers, and that greater is he who is in us than he who is in the world. Let's sing to him who is greater.
Hallelujah. I believe that in these unusual circumstances that we are facing at the moment, that you might be facing some problems or some difficult situations or even an impossible situation. It could be in your family, your health, your visa, your studies, your employment. But I want to remind you today that when the Israelites escaped from Egypt, before them they faced a sea, and behind them they faced an Egyptian army closing in on them. But God made a way through the sea. He opened up a way so that they could cross through on dry ground. Nothing is impossible for God. So whatever situation you are facing today, remember that God can make a way, even through the desert, even through the water. God can make a way. And believe, as we sing this song, I want you to believe that God is making a way for you right now. Even if you can't see it happening, God is working in the background. He is making a way. He's sorting things out on your behalf. Just believe as we sing this song. In the darkness, my God.
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 GF Brisbane. Wow, thank you ladies for the beautiful worship, beautiful praise. God is so happy dengan anak-anak Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa walaupun capek on Waldo Week. Tapi saya percaya ketika kita serve the Lord, Tuhan akan give you extra blessing, extra strength, dan hikmat, kekuatan terlebih damai sejahtera Tuhan akan memberikan kepada semua ibu-ibu, all the young generation yang ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun engkau berada, mari siapkan hati dan pikiran saya dan saudara untuk belajar lagi. I got faith. Yes, we are got faith. Kita akan belajar lagi bersama-sama melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelum saya lebih lagi berbicara untuk sharing the words of God, mari kita berdoa bersama-sama. Dear Lord Jesus, thank you. Terima kasih banyak buat sore hari ini, buat hari yang Engkau jadikan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, you the one create us. You are the miracle worker, peacemaker. Saat ini Tuhan kami mau belajar. Kami sungguh-sungguh want to declare. Kami memiliki iman yang kami cantolkan hanya kepadamu Yesus. Dan mampukan kami melalui iman yang kami miliki di dalam Engkau, supaya kehidupan kami semakin baik, dan the future is bright for us and then for our family. Dimanapun kami berada Tuhan, sore hari ini kami mau belajar. Biarlah firman-Mu akan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami mendengar, kami diberikan hikmat, supaya firman-Mu itu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami yang Engkau percayakan. Supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Tapi dengan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami
untuk hidup benar dan memuliakan Engkau hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita langsung saja di dalam firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Yakobus 3. Semalam kita sempat membahas bagian dari firman Tuhan ini. Tapi saya akan fokus di dalam tema firman Tuhan pada malam hari ini. Let your words prove your faith. Yes, you have a faith. Tapi bagaimana iman itu, tindakan iman itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap, kita akan baca mulai ayatnya yang ke-9. Kita tidak akan membaca mulai dari pertama, tapi saya akan membaca bersama-sama. Mari kita ikuti firman Tuhan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Cuman satu loh. Hal itu saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Ayatnya yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dan mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara yang dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur yang menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air tidak dapat mengeluarkan air tawar. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kita akan membahas lebih lagi. Biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini bisa mendapat suatu pengertian, pelajaran bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menempatkan atau berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita pergunakan mulut kita. Semaksimal mungkin, manusia punya lidah yang tidak bertulang. Mana ada lidah yang bertulang? Tidak ada. Mau binatang pun tidak bertulang. Tapi especially kita mau belajar secara khusus, kita sebagai manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, mari kita semaksimal mungkin. Memang kita tidak bisa mengontrol every single day. Pernah gak saudara mendapati atau mendengar ada orang yang ngomong while they sleeping? Ketika mereka tertidur, mereka sometimes berbicara. And then ada kebiasaan orang-orang tertentu sampai nanya sesuatu while they sleeping. Menanyakan sesuatu dan katanya itu sesuatu yang benar. I don't know. I don't want to talk more about that. Tapi there is a part of, makanya hati-hati dengan apa yang di dalam hati kita. Karena ketika kalau misalnya ada sesuatu yang gak benar, udah ada di hati kita, sometimes karena kita gak bisa mengontrol lidah kita, every time di bawah alam sadar kita, sometimes kalau kita sudah simpan something not right di dalam hati kita, pikiran kita, sometimes itu keceplos gitu. Makanya penting sekali bagi saya dan saudara untuk menjaga mulut kita baik-baik. 40 tahun atau 40% di Phnom Penh, ada suatu kejadian terjadi di sana di mana 40% bagian dari bagian utara Phnom Penh itu suddenly mati. Elektriknya mati dengan kekuatan 40 megawatt. Ditelusuri
Apa yang menyebabkan 40% bagian dari bagian selatan Phnom Penh itu mati? Saudara tahu apa? Tikus yang kecil mungkin baru mau praktis bagaimana menggigit. Dia gigit salah satu kabel dan mengakibatkan mati. Begitu juga dengan lidah kita. Yang begitu kecil, berapa sih ukuran lidah Anda? Enggak besar, enggak panjang. Tapi dengan lidah ini, kalau kita tidak hati-hati, kita dengan mudah bisa menyebabkan masalah besar di dalam hidup kita. Mungkin masalah itu begitu kecil sebenarnya, tapi dengan lidah ini membuat orang patah semangat. Dengan lidah ini membuat orang ingin bunuh diri. Ketika seorang pacar cuman diputuskan, oh, we break out. Suddenly, dunia kayaknya shut down, freeze. Cuman perkataan, I got enough with you. Cuman beberapa kata. Tapi sometimes orang itu gak sadar dengan perkataan, oh sorry, I don't mean to say that. I love you, I still love you. Apa akibatnya? Sudah sakit hati, capek deh. Makanya jangan ngomong itu seenaknya. Pikir dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru mikir. Too late, capek deh. Jangan deh kita jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang, aduh sorry aku salah ngomong. Lebih baik mikir dulu baru ngomong. Karena mengobati sesuatu yang sudah kita, atau menarik perkataan yang sudah kita ucapkan, itu aduh susahnya. Lebih susah daripada ketika kita mikir dulu baru ngomong. Jadi berhati-hatilah dalam setiap kita bertutur kata. Amin. Meningkatkan Tuhan atau merendahkan manusia. Di dalam ayatnya 9, kalau saudara bisa baca dengan jelas di sana, dengan lidah kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah pun kita mengutuk. Dengan lidah pun kita bisa memuji seorang, membangun seseorang. Betul loh. Dengan perkataan kita, dengan support kita, sometimes kita tidak sadar. Orang-orang di sekitar kita ketika kita memuji mereka, mensupport mereka. Can you imagine ketika anak-anak misalnya jatuh. Nangis, mamam, oh matamu di mana? How they will, bagaimana anakmu akan merasakan, oh Isa, come on mom. Tapi of course, saya percaya tidak ada pendengar yang saat ini mendengarkan firman Tuhan yang melakukan hal seperti itu. Come on, be wise with the word, jangan pelit dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif untuk keluar dari mulut saya dan saudara. Dan di ayat 10, memberkati atau mengutuk. Ada pilihan di sana, kita mau pakai lidah kita untuk memberkati atau mengutuk. Dan ayatnya yang ke-11, adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit atau racun dan air tawar? Fresh water and then poison? No. Tidak ada yang sama. Dan Alkitab mengatakan bahwa jangan sampai kita, anak-anak Tuhan, melakukan hal seperti itu. Di hari Minggu kita memuji Tuhan. Di hari-hari tertentu kita beribadah, kita mengagungkan Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama kita mencemooh orang lain. Dengan mulut yang sama kita pakai untuk
memperkatakan hal-hal yang menjatuhkan orang lain, yang menyakiti orang lain. Jangan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di situ, ayatnya yang ke-12, jangan sampai terjadi. Please. Makanya penting bagi saya dan saudara untuk menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Jaga hati kita. Seperti yang saya bilang pertama-tama. Kalau itu sudah ada di hati kita, di pikiran kita, tanpa engkau kontrol, itu sometimes akan keluar dari mulut Anda. Tapi karena kita mau membangun orang lain untuk membawa mereka pada kehidupan, penting kita belajar 3 hal ini. Yang pertama, mari kita belajar bersama-sama. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 berkata demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Janganlah. Kalau saudara pikir kata-kata itu enggak perlu, walaupun sometimes itu kebenaran. Kebenaran kalau itu menyakiti orang atau teman atau siapa saja yang engkau temui di dalam kehidupan. Sometimes this life is not fair. Tapi anak Tuhan kita diajar untuk selalu mengampuni dan mengasihi. Melepaskan pengampunan karena itu adalah kunci berkat. Yesus aja dicemooh. Yesus aja difitnah. Yang tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada dia. Tapi dia menanggung semuanya ini. Untuk saya dan saudara. Dimerdekakan. Diselamatkan. Mari kita hargai pengorbanan Yesus. Di hari-hari yang sulit ini. Sometimes mungkin saudara mengeluh. Why it's happened, Lord? Tapi mari hitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Don't try to comparing your life and others. But we try to always have anything or something. We can thank God for what we are today. Yes, we are not perfect. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi mari kita terus belajar untuk terus mengucap syukur. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Perbanyak ucapan syukur. Bahkan juga berguna untuk diri kita sendiri. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang positif, bukan cuma berguna untuk orang lain, tapi berguna untuk diri kita sendiri. Karena setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut saya dan saudara, itu akan menghakimi diri kita sendiri. Sebab dalam bagian Yakobus 3 ayat 1, yang di sana kemarin kita sudah belajar, apalagi orang-orang yang memperkatakan firman, yang sudah tahu kebenaran firman. Bukan kita tidak bisa menjadi guru, tapi kalau saudara sudah tahu firman dan kebenaran, lakukan itu. Seringkali firman Tuhan itu stuck di sini aja. Ya aku tahu itu firman Tuhan, tapi the reality kita nggak dapat value firman karena kita tidak melakukan. Setiap ada masalah terjadi, opposite respon kita kepada firman Tuhan itu tidak semestinya kita lakukan. Mari kita banyak sabar, lebih merendahkan hati. Ketika kita mengisi firman dalam pikiran kita, makanya yang keluar adalah hal-hal
yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita isi hal-hal yang negatif, kita lihat di Instagram or whatever the social media yang ada di luar sana, mau you nonton drakor yang begitu, so dramatical. Wow. But I hope you don't ask your husband to be like that. Your partner be like that. I hope that just like something to kill your time or whatever the purpose you watching that, whatever the purpose you watching any movie, any drama, but please pakai filter. Di pikiran Anda hal-hal yang negatif, take it away, put it away. Jangan biarkan itu merongrong dalam kehidupan saudara sehingga berpengaruh dalam kelangsungan hidup rumah tangga keluarga Anda. Di dalam firman Tuhan Markus 7 ayat 21 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dari mana? Dari hati. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari hati. Makanya penting kita isi hati kita itu dengan firman Tuhan. Karena disitulah sumbernya. Tuhan juga memberkati saya dan saudara. Dia menjamah hati saya dan saudara. Amin. Mengatakan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena memang tidak gampang menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Dengan keangkuhan kita, kesombongan kita, dengan kita melihat teman-teman kita, oh mereka begini, mereka begitu. I want to be like that. Don't put rubbish in your mind, in your heart, in your family, in your relationship. Mari kita dengan bijak sehingga kita nggak perlu ada di dalam zona kegelapan karena kita sendiri yang put it there. Hold on. Mari buang jauh-jauh hal negatif. If you know that's not from God, that's not really related in your Bible, please just take it out. Dan biarlah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran saudara sehingga firman Tuhan akan menuntun hati kita. Yang kedua, jaga hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga pikiran kita. Kita perlu menjaga hati, inner man, pikiran, keinginan. Karena itu adalah sumber kehidupan kita. Jika itu ternodai, maka semua hidup kita akan terkontaminasi. Hey, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah sakit hati, everything gak masuk akal. Tapi kalau kita hatinya senang, coba ibu-ibu yang ada yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau hatimu sudah tersakiti, apa saja yang engkau mau lakukan itu, pekerjaan sekecil apapun itu kayaknya berat. Tapi kalau hati kita lagi seneng, pekerjaan sesulit apapun, kalau kita punya damai, punya sukacita di hati ini, everything we can do it. Amin. Karena kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi ketika Roh Kudus hadir dan bertakhta menguasai hati pikiran kita, wow, amazing. Something great thing God already prepare for your life, for your future.
your family future. Believe. Amen. Jika kita tidak menyaring terlebih dahulu, bahkan kita mengizinkan hal-hal yang negatif, apa yang akan terjadi? Ketika kita mengizinkan perkataan orang lain tentang kita percaya apa yang mereka katakan. Ketika kondisi dan keadaan atau kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita, sometimes kita putus asa. Ketakutan dan kekhawatiran menguasai kita, kita biarkan itu. Kepahitan dan kekecewaan kita justru pendam, bukan kita take it away. Kita lupakan masa lalu kita, malah kita hold on to it. Sehingga bayang-bayang masa lalu itu terus membayang-bayangi kita. Kita nggak susah move on, maju mundur, kena. Jadi mari kita terus menjaga keinginan kita yang tidak terpuaskan sehingga kita menjadi kecewa kepada orang lain, kepada Tuhan. Ketika apa yang kita inginkan belum tercapai. Terlebih apa yang terjadi sekarang ini dengan pandemik yang ada, banyak hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Jangan sampai engkau kecewa dan mempersalahkan Tuhan. Please. Be positive. Mari kita belajar. Apa yang Anda izinkan masuk akan mempengaruhi seantero kehidupan saya dan saudara. Karena ketika itu masuk dan mempengaruhi pikiran dan hati Anda, that's just like your weight. Itu yang akan mempengaruhi kehidupan Anda sehingga everything go negative. Padahal apa yang terjadi sekarang ini, Tuhan punya rencana yang lain, punya breakthrough for Anda ketika engkau menjalani kehidupan yang ada sekarang ini di tengah-tengah pandemik yang ada. Engkau belajar setia dan lebih dekat kepada Tuhan. God say there is one more step, I will bless you even more. Yang penting bagaimana kita meresponi setiap hal yang terjadi. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. So, be positive. Karena Amsal sudah berkata, itu akan membawa kehidupan bagi saya dan saudara. Yang terakhir, isi dengan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Itu adalah menu terbaik bagi saya to feed your mind, to feed your heart. Supaya kita bisa bertumbuh kuat. Menghadapi setiap sisi kehidupan kita. Amin. Amsal 4 ayat 20 menjelaskan dengan detail di situ. Fokus, bagaimana untuk bisa fokus, yaitu dengan fokus pada firman Tuhan. Mengarahkan telinga kita kepada ucapan firman Tuhan. Seberapa sering saudara isi setiap hari firman Tuhan dalam kehidupan Anda? Berapa persen? Apa saudara isi firman Tuhan setiap hari dalam pikiran Anda? Ataukah kalau penting aja, kalau saudara ada masalah, cari kekuatan, cari something yang bisa support you. It's all about blessing. Cari yang enak-enak aja di dalam firman Tuhan. Please. Berikan waktu Anda. Makanya sering kita maju kena, mundur kena karena kita isi most of the
words dari luar daripada firman Tuhan yang masuk dalam pikiran dan hati kita cuman like 10% in the day the words of God. Most of that all about work, more about di luar sana, the news, the bad news, too much bad news. Akhirnya kekhawatiran, kecemasan menguasai kehidupan kita karena yang banyak kita isi pikiran kita dan hati kita itu bad news. Bukan firman Tuhan, tetapi justru hal-hal yang negatif. Yosua sendiri diingatkan oleh Tuhan untuk terus memperkatakan firman Tuhan, untuk terus belajar firman Tuhan. Karena penting bagi kita kalau kita dalam kondisi yang seneng aja, lagi mood aja kita baca firman. Ketika kita ada masalah, ada pergumulan, ada obstacle, baru kita ingat baca firman Tuhan. Oh, ada Tuhan ternyata yang bisa tolong saya. Tapi mari kita mau often to seeking Jesus sehingga Yesus bisa taking control everything dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya, kamu berharga, ini kata-kata yang ketika kita isi hati pikiran kita every day dengan jaminan firman Tuhan yang berisi hal-hal yang luar biasa seperti kamu berharga, maka Allah memberikan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Yesaya 4 ayat 3. Kamu tidak perlu takut. Jika kamu melewati lembah kegelaman atau masalah apapun, sebab Tuhan telah menyediakan tongkatnya dan gadanya untuk menuntun, menjaga dan menghibur kita. Mazmur 23 ayat 4. Dia akan melindungi kita, menjaga kita dimanapun engkau berada. Kasih karunia Tuhan, kebajikan dan kemurahan menyertai kita seumur hidup kita. So don't worry. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan telah menyediakan apa yang akan kamu butuhkan nanti. Nanti ketika kamu membutuhkan, Tuhan tidak memberikan apa yang kamu suka. Sering kita kecewa karena apa yang kita suka, what I want, bukan itu yang Tuhan kasih. Tapi yang Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Masa depanmu sungguh aman dalam tangan Tuhan karena Ia memberikan masa depan yang penuh harapan dan hidup akan berhasil. Saudara akan lihat itu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Anak-anakmu akan perkasa dan diberkati Tuhan. Hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang seperti Abraham. Dia menjadi berkat. Bapak orang percaya, Bapak Abraham. Maukah saudara diberkati, anak-anakmu dan keturunanmu diberkati oleh Tuhan? Berikut, setuju dan tunduk pada firman Tuhan. Ini penting saudara. Kalau saudara tidak agree dengan firman Tuhan, what the point you listen to the words of God? Kalau saudara tidak sepakat, yes, amin Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya. Saya mau imani itu akan terjadi, yes and amin. Bukan cuma sekedar mendengar, ya aku tahu. Tapi mari kita imani itu, percaya itu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mau engkau sibuk, engkau tidak mengingat Tuhan, Tuhan selalu ingat akan saudara dan saya. Dan teruslah belajar. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Oh, saya kok udah dari sekolah minggu belajar firman Tuhan terus. Ingat,
sampai masa tuamu Yesus akan menggendong kita. But sampai kita menutup mata, kita harus tetap belajar firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh. Kenapa kita harus terus belajar? Karena setiap Tuhan menambahkan umur kita, season after season, but firman Tuhan itu tidak akan tua. Karena firman itu up to date, Tuhan itu dengan hikmatnya akan memberikan kita cara. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kali. Biarlah kita seperti anak-anak yang harus terus diajar dan diajar. Kita selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk belajar kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk diam bersama mereka. Haruslah juga engkau memperkatakannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah, pada pintu gerbangmu. Wow, bagus sekali ya. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang suka pajang ayat firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata demikian. Sampai di tembok pintumu pun kamu harus menuliskan firman Tuhan. So saudara-saudara, untuk menjaga lidahmu, mari kita gunakan use your tongue. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut saya dan saudara, biarlah firman Tuhan itu selalu keluar. Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun keluar dari mulut kita. Hati kita lebih dahulu dengan menyaring. Saring setiap perkataan yang harus kita bisa dengar. Everything kita bisa lihat, kita bisa dengar. Tapi you don't have to keep it in your heart. Kalau itu tidak mendatangkan berkat bagi saudara, gak usah. Mari, firman Tuhan sedemikian panjang lebar saya sudah menjelaskan kepada saya dan saudara. Saatnya sidang jemaat Tuhan, pendengar sekalian melalui live streaming yang ada ini, saya mau berdoa. Biarlah kita dikasih kemampuan oleh Roh Kudus. Kita diberikan kekuatan untuk menyaring hal-hal yang negatif itu untuk tidak masuk menguasai hati kita. Sehingga hati kita tetap terjaga indah dan mulia di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Engkau dengan kuasa Roh Kudus menjamah setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan lewat mulut yang Engkau beri bagi kami, supaya hidup kami tidak terkontaminasi dengan perkataan kami. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, jamah mulut kami Tuhan, sehingga kami diberikan hikmat untuk selalu memperkatakan isi hati-Mu Tuhan. Memperkatakan firman-Mu. Sehingga hidup kami akan terus belajar
Berikan kami kerendahan hati, supaya Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Engkau ditinggikan dalam hidup kami. Ketika kami senantiasa rendah hati, Engkau bertambah-tambah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom and God bless you. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita sekali lagi. Praise the Lord, puji Tuhan gitu ya. Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Saya percaya bahwa memang benar ya, apa yang keluar dari lidah ini ya pasti kita sudah dengar firman Tuhan. Yang kita mau keluarkan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa berkat. Amin. Yang ada di sini ibu-ibu ya, saudara-saudara semua, kita sudah belajar dari tadi malam dan juga sampai hari ini. Dan minggu depan itu ada ibadah terakhir untuk tema ini, God Faith, ya, menyangkut paut dengan perkataan kita, ya, the power of tongue, ya, dan saya percaya kita akan mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan kita sehingga kita semua sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Usaha Anda mau berhasil, perkatakan ya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat Pastor Fani yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Well, dimanapun Anda berada, sebelum kita akan akhiri ibadah ini, ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada Anda, let us connect satu dengan yang lain lewat iCare. Saudara lihat tadi di pengumuman-pengumuman, ya, ada pengumuman tentang iCare. Let us join ya. Nanti kita akan memberitahukan kepada Anda ya, iCare, pemimpin-pemimpin iCare yang akan memimpin pertumbuhan kerohanian kita, journey kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya dengan iCare yang ada ini, ya, semua akan connected, semua akan bertumbuh bersama, dan semua akan bisa melayani Tuhan bersama. Dan yang utama, bahwa kita menjadi murid-muridnya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan akhiri ibadah ini. Ya, bagi Anda yang memberi sore hari ini atau malam hari ini, dimanapun Anda berada, saudara bisa mentransfer persembahan Anda di rekening AFGF Brisbane seperti yang ada dalam pengumuman tadi. Dan bagi Anda yang sudah membawakan persembahan, ya, baik Anda di sini yang membawakan persembahan juga, kami akan mendoakan itu semua di akhir ibadah ini. Haleluya. Mari Ibu Bapak dimanapun Anda berada, let us stand up together. Yang ada di gereja juga, mari berdiri bersama-sama. Ya, terima kasih banyak tim pujian yang telah membagikan firman Tuhan. Terutama terima kasih banyak Roh Kudus yang sudah hadir berbicara kepada kami dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup menjamah siapapun kami, dimanapun kami. Apapun permasalahan kami, Engkau sanggup menjamahnya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Yang memberikan kuasa dalam kehidupan kami lewat perkataan kami. Dan kami akan pakai ya Tuhan seperti firman-Mu mengajarkan kami. Yakobus telah menuliskan dan kami belajar dan kami akan praktekkan Tuhan Yesus. Dan hamba percaya Engkau akan disenangkan. Kita menjadi kesaksian. Dunia bisa melihat kebaikan Kristus lewat perkataan-perkataan yang penuh kuasa itu. I pray in Jesus mighty name, Engkau menjamah semua kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Setiap persembahan yang kami telah bawa, yang telah kami transfer, hamba berdoa Engkau memberkatinya Tuhan.
berkati berlipat-lipat kali ganda. Engkau Allah yang tak pernah berhutang. Engkau selalu memberkati setiap orang yang membawa persembahan kepada Engkau, yang berkorban kepada Engkau. And I pray Lord Jesus, Engkau memberi kekuatan kesehatan terhadap pribadinya. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati pekerjaannya. Perlindungan Tuhan ada dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus. Ajar kami tetap terus Tuhan punya hati yang cheerful, dengan penuh sukacita. Bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga membawakan persembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, kami tetap terus berdoa buat situasi, kondisi terutama yang ada di Brisbane dan sekitarnya, Gold Coast, Sunshine Coast atau Queensland ini ya Tuhan Yesus, with COVID-19. We just want to pray Lord Jesus, biar Tuhan menolong semuanya sehingga umat Tuhan bisa kembali ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama. Bisa umat Tuhan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bisa kembali lagi ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa ada di rumah Tuhan. Kami ucap syukur bahwa hari ini kami ada sejumlah orang ada Tuhan, terutama IFJF Women juga ada Tuhan melayani dan ada di rumah Tuhan. But we want Lord Jesus supaya di waktu-waktu dekat ini Tuhan, dengan zaman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, bahwa kami bisa diizinkan untuk semua jemaat Tuhan bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan Bapa, hamba berdoa Tuhan Yesus bagi semua yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan juga khusus Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan menjamah mereka. Mungkin ada yang membutuhkan kesehatan, mungkin ada yang membutuhkan dari segi keuangan, penghiburan Tuhan Yesus, direction, new job. Tuhan Yesus, I pray dalam nama Yesus Kristus bahwa Christ, you more than enough, everything that we need is in you. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan setiap kegiatan-kegiatan kita sepanjang minggu berjalan ini Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong semuanya. We want to stay connected satu dengan yang lain. We want to stay connected especially with you Lord Jesus. Bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di akhir ibadah ini, sidang jemaat dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tanganmu dan percayalah, kita yang sudah diselamatkan dengan kasih karunia, oleh karena kasih Bapa itu, dan kita yang sudah dimerdekakan lewat kematian Yesus Kristus, dan kita yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Percayalah, God faith, memiliki iman, bahwa penyertaan yang sempurna itu berada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan apa yang sudah dirancangkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita, itu pasti akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Nothing can stop us to fulfill semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua berkat ini kami mau terima hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah sore hari ini. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Praise the Lord, puji Tuhan. Tuhan berkati dan kita akan ketemu kembali di ibadah-ibadah live streaming mendatang. Tuhan memberkati. Dan saya serahkan kepada praise and worship team. Haleluya.